hatimu, kasih senyum ya, puji Tuhan ya. Ya sudah ketiga kalinya ya kita bertemu dan saya selalu terinspirasi dengan kalian semua ya. Kalian justru yang semangat dalam memuji, membuat saya juga semakin semangat. Siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita akan masuk lebih dalam lagi Tuhan. Hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu.
tempat ini, di lapas bersama dengan warga binaan di tempat ini. Tuhan, kami ingin memuji dan menyembah, dan biar Engkau saja Raja di atas segala raja yang kami tinggikan dan kami agungkan. Dan biar Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini, supaya kami tidak sekedar merasakan, namun kami mengalami Engkau hadir melawat kami. Dan hari ini bukan merupakan satu ibadah biasa, namun terjadi kegerakan Allah, kegerakan rohani terjadi di tempat ini. Meskipun warga binaan saat ini secara fisik mereka berada di penjara, namun biar roh mereka dibebaskan dan dimerdekakan hari ini. Sukacita terjadi di tempat ini. Gerakan roh Allah terjadi di tempat ini. Bersukacita memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sekali lagi, hanya nama Yesus yang ditinggikan dan diagungkan. Dan kami sangat percaya Engkau menyediakan berkat-berkat yang heran pada hari ini. Kami mau terima semua dengan ucapan syukur. Meskipun kami belum melihat, namun kami sepakat percaya bahwa kami sudah menerimanya, dan kami telah menerimanya melebihi dari yang kami pikirkan dan kami doakan. Terima kasih Tuhan, kami memulaikan ibadah kami di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Silakan duduk, silakan. Shalom, shalom. Sekali lagi beri salam kanan kiri kita, katakan God bless you. Tuhan memberkatimu. Ya, siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Ya, Dia akan Allah kekuatan kita. Ya, kita bersandar kepada Dia. Ya, Allah yang luar biasa. Maka janganlah takut, khawatir, cemas menghadapi hidup ini. Meskipun musuh di depan kita, kita akan takut. Mari katakan sama-sama. Meskipun musuh di depanku, kita akan menghadap.
mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Ya, saya beri kesempatan ini. Ayo kesaksian, ayo kesaksian. Supaya bersaksi. Mungkin hal-hal yang sederhana saja. Ya. Ayo kesaksian. Mungkin Tuhan sudah memberikan kita ketenangan hati. Saat ini kan kalian semua menghadapi masalah. Namun Tuhan percaya, Tuhan selalu memberikan ketenangan, kedamaian dalam hati. Itu satu berkat yang luar biasa. Dan saya berdoa buat kalian semua, ya, meskipun kalian secara fisik di penjara, namun biar rohnya itu dimerdekakan, jiwamu dimerdekakan, karena Tuhan sudah menebus kita, ya, memerdekakan kita dari dosa. Itu yang terpenting, ya, meskipun secara fisik di penjara, tapi kita menjadi umat-umat yang merdeka. Amin. Amin. Yesus kita dahsyat. Amin. Katakan kanan kirimu, Yesus kita dahsyat. Kita pujikan sama-sama ya. Lebih dahsyat lagi ya. Supaya kita bersemangat, roh kita sampai puji Tuhan. Jangan pernah patah semangat. Masa lalu kalian mungkin suram, tapi masa depan kalian cerah bersama Tuhan. Bila satu-satunya pengharapan, maka biar jangan putus harapan kita kepada Tuhan. Terus jalin hubungan. Kalian di dalam sini jalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Tambah keintiman kita, yakin dan percaya masa depanmu akan cerah bersama dengan Tuhan. Rancangan-rancangan yang terbaik akan Tuhan rancangkan, masa depan yang penuh dengan harapan, dan dialah satu-satunya pengharapan kita. Dunia
umat Tuhan yang terus setia kepada Tuhan. Kau setia dalam segala rencana, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Selamanya Kau menjadi Tuhan kami, Kau menjadi Raja kami. Haleluya. Berharap sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna satu-satunya Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu kami percaya Tuhan, sampai selamanya Tuhan. Amin. satu-satunya pengharapan. Mari kau sendiri katakan, Sampai detik ini ku melihat. Tuhan kau melihat mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh melihat penyertaan-Mu sempurna. Bahwa kau tidak pernah meninggalkan mereka. Kaulah Tuhan. Mari dengan lebih sungguh katakan sampai detik ini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oh, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu. Yes, Tuhan. Kami percaya satu-satunya pengharapan. Satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Pengharapan. Satu-satunya. satu-satunya Katakan sama-sama. pengharapanku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kami percaya Kau satu-satunya. Amin Tuhan. Ya Yesus. Kami percaya Kau satu-satunya pengharapan kami. Walau dunia terlihat tidak baik, tapi kami percaya bahwa Kau satu-satunya pengharapan kami. Saat ini Tuhan, biarlah firman-Mu membasuh, menyiram setiap kami Tuhan. Tidak terkecuali siapapun yang ada di tempat ini. Baik anak-anak-Mu yang berada di tempat ini maupun kami yang ada dari luar. Kami percaya Tuhan, kami semua sama di mata Tuhan. Engkau mengasihi kami dan Kau ingin memberkati kami pada hari ini. Berkati Tuhan firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin. Dan firman-Mu akan meneguhkan dan menguatkan kami di dalam nama Yesus. Mari kau yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Ya, saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan saudara-saudari sekalian, saudari-saudari, ada bapak, ada bapak-bapak juga ya. Nah, perkenalkan dulu ya, nama saya Henry. Hai semuanya. Saya bawa mantan pacar yang sekarang sudah jadi istri saya, namanya Rosi. Ya. Iya. Ya, mukanya boleh kelihatan oriental, tapi dia menyandang
marga Siregar di belakangnya. Oh, Ya. kasih. Iya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya ingin ajak kita sama-sama buka Alkitab kita. Kalau ada Alkitab kita dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Jadi satu bagian firman Tuhan ini, ya, Matius 25 ini bicara tentang satu topik yang luar biasa. Saya ingin bacakan bagi kita semua Matius 25 ayat 31 sampai 36. Kalau kita bisa ikut di Alkitab kita, ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah atau kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk. Enyahlah dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Saudara, firman Tuhan yang luar biasa, amin. Nah, saudara, menarik sekali memperhatikan bahwa Yesus itu kalau ngomong, Yesus itu kalau ngajar, dia selalu ngajar dalam perumpamaan-perumpamaan, dalam cerita-cerita, supaya gampang dimengerti, sesuai dengan budaya pada waktu itu, ya, sesuai dengan budaya pada waktu itu. Nah, biasanya perumpamaan-perumpamaan Yesus itu selalu berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti ini, tentang kambing dan domba. Ya, orang-orang zaman dahulu di zaman Yesus itu mereka paham sekali bagaimana kambing dan domba, ya. Nah, karena mereka pada waktu itu ada banyak orang yang kerjaannya sebagai gembala. Ya, ada yang gembala, mereka tahu mana domba, mana kambing. Bisa bedain domba sama kambing? Yakin? Oke. Kalau saya tanya, Anda domba apa kambing? Mosok. Coba lihat dulu sebelah kanan kirinya, itu domba apa kambing? Ada tanduknya apa enggak? Nah, jadi pada waktu itu daerah yang penuh padang rumput itu sangat jarang, ya, karena kita tahu geografi di daerah Timur Tengah itu kan memang cenderung tandus gitu, ya, dan sehingga dalam mencari makanan, domba dan kambing itu kadang-kadang mereka berbaur gitu, ya, bercampur gitu. Nah, tetapi sebenarnya para gembala tidak menginginkan kambing dan domba bercampur. Jadi malam hari mereka akan pisahkan itu satu-satu. Yang ini masuk ke kandang domba, yang kambing masuk ke kandang kambing. Jangan sampai domba masuk ke kandang kambing, repot, ya. Nah, karena kambing harus dipisahkan, karena kalau kambing malam hari dia nggak tahan dingin. Dan dia tidak suka mandi, kan? Tidak suka kena air, ya. Domba lebih tahan. Jadi memang harus dipisahkan. Nah, perumpamaan ini yang tadi Yesus cerita soal kambing dan domba, itu sebenarnya bicara tentang penghakiman terakhir. Bicara tentang nanti
ketika Tuhan Yesus akan menghakimi seluruh dunia. Ketika Yesus datang kedua kali, dia tidak datang sebagai bayi, tapi dia datang sebagai raja dan hakim. Dan dia akan menghakimi kita semua. Dan dia akan lihat, ini yang mana kambing, yang mana domba. Sapi gak ada sih. Nah, saudara kasih Tuhan, ada satu hal yang unik. Walaupun teks Alkitab hari ini yang kita baca itu bicara tentang zaman akhir nanti, ya, tapi perumpamaan Yesus juga berbicara prosesnya berlangsung pada saat ini. Jadi apa yang kita lakukan itu berpengaruh kepada masa yang akan datang. Jadi sebenarnya kita bisa lihat bahwa apa yang kita putuskan, keputusan-keputusan apa yang kita ambil berpengaruh. Ya, mungkin kita pernah ambil, setiap orang dari kita pernah ambil keputusan yang salah, betul? Ya. Kalau salah, jangan tinggal terus melihat masa lalu itu. Ya, tapi belajarlah dari keputusan yang salah itu. Supaya dengan kita tahu bahwa saya pernah ambil keputusan yang salah, di masa yang akan datang saya tidak akan lagi mengambil keputusan yang salah. Amin. Saya pernah ambil keputusan yang salah, ya. Dan di dalam Kristus saya menemukan keputusan yang benar. Dan saya tahu di dalam kelemahan saya Tuhan akan menuntun saya untuk mengambil keputusan yang benar. Nah, ada beberapa hal yang ingin Yesus sampaikan melalui perumpamaan ini. Yang pertama, Yesus ingin menyampaikan bahwa semua orang akan dibawa ke hadapan Tuhan pada saatnya nanti untuk dihakimi. Semua manusia tanpa kecuali, baik orang percaya kepada Yesus ataupun yang tidak percaya kepada Yesus, baik orang Kristen maupun orang yang bukan Kristen, akan menghadapi pengadilan Allah, pengadilan Tuhan. Kenapa kita mungkin tanya gitu? Kenapa? Saya kan sudah percaya Kristus, kok saya masih dihakimi? Yes, kita masih dihakimi. Kalau saya hakim dan ini orang-orang Kristen, mungkin contoh aja ya, contoh ya. Yang di sini mungkin sudah percaya Tuhan Yesus, yang di sini mungkin belum. Yang di sini udah jelas hukumannya mau, ya, dihakimi. Yang ini juga tetap dihakimi. Mungkin yang pertama-tama dihakimi adalah yang sudah percaya sama Kristus. Akan datang ke hadapan dan Tuhan bilang, yes, ini dosanya macam-macam nih. Ada dosa perzinahan, dosa macam-macam, ya, percabulan dan lain sebagainya, pembunuhan, mungkin kamu bikin dosa, diputarlah semuanya dosanya. Lalu hukumannya adalah upah dosa apa? Maut. Hukumannya maut. Lah, kaget gak? Kaget kan? Lah, piye toh? Bagaimana sih? Tapi tiba-tiba datang Yesus. Yesus bilang, ya, memang mereka berdosa. Memang mereka sudah harusnya dihukum, tapi dosanya sudah lunas di kayu salib. Dan aku sudah tanggung itu semua. Aku sudah bayar itu semua. Mari masuk. Amin. Yang sini belum. Tapi saya percaya yang duduk di sini semua sudah percaya Tuhan. Amin. Ya. Jadi saudara, kita akan dihakimi sama-sama, tapi beda. Hasilnya beda. Ya, hasilnya beda. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa ketika nanti tiba, Tuhan akan memisahkan satu persatu mana yang akan masuk ke dalam kerajaan surga dan mana yang tidak masuk. Dan Yesus mengumpamakannya sebagai seorang gembala memisahkan antara kambing dan domba. Hal yang menarik adalah Yesus itu adalah sang gembala agung, dan dia tahu mana yang kambing dan mana yang domba. Ya, dan dialah yang akan menentukan mana yang adalah domba dan mana yang adalah kambing. Yang ketiga, kenapa Yesus pakai istilah kambing dan domba? Ya, kambing sama domba itu sebenarnya masih saudaraan gak sih? Masih kan? Ya, kalau di sate sama-sama enak kan? Cuman yang darah tinggi hati-hati ya. Kalau dipanggang, dibakar boleh, ditongseng jangan, ya. Nanti darah tingginya nembak, ya. Nah, kambing dan domba itu sebenarnya masih saudara sepupu. Tapi luar biasanya ada hal yang membedakan mereka secara signifikan, secara umum. Yang pertama, apa yang membedakan kambing sama domba? Kalau domba itu mendengarkan suara gembalanya. Amin. Ya, jadi kalau ada satu video tuh ya, saya nggak tahu kita pernah lihat nggak video yang saya nggak tahu di daerah mana. Jadi ada orang, ada gembala domba, jadi ada domba-dombanya lagi di padang.
Ya, terus mereka kan di luar pagar, jadi domba-domba di dalam pagar. Ini gembalanya sama beberapa teman-teman atau pengunjung yang ada di luar pagar. Dan kemudian mereka dites, ayo coba panggil itu domba-dombanya. Jadi satu orang maju ke pagar, terus dia pakai cara apa aja boleh. Ada yang pakai ada yang pakai gitu ya, ada yang pakai woi gitu. Jadi mereka pakai segala macam suara. Dombanya ngapain? Emang gua pikirin EGP gitu ya. Makan aja mereka makan rumput. Sampai orang yang keempat, orang yang kelima enggak mempan. Semua tidak mau datang. Tapi begitu sang gembalanya datang, dia mengeluarkan suara dan dia panggil. Kurang lebih 5 sampai 10 detik kemudian itu dombanya mati. Lihat. Tiba-tiba semua dombanya datang ke gembalanya itu. Domba itu mendengarkan suara gembalanya. Kambing tidak. Pernah nyoba manggil kambing? Nah, itu yang pertama, bedanya domba dan kambing. Yang kedua, domba bisa ditaruh di tempat terbuka karena mereka akan saling menghangatkan satu dengan yang lain dengan cara saling berdempetan. Dengan cara ini mereka menjadi hangat. Akan tetapi kambing hewan yang sangat individu, hewan yang sangat menyendiri, ya, tidak punya kebiasaan untuk saling berdempetan. Mereka baru mau melakukannya jika kita paksa. Karena jika ada pilihan maka mereka lebih suka bertindak semaunya sendiri. Akibatnya mereka tidak bisa saling menghangatkan dan perlu ditempatkan di dalam kandang pada malam hari. Itulah sebabnya para gembala memisahkan domba dan kambing. Kambing harus taruh di kandang. Domba tidak perlu karena mereka bisa menghangatkan satu dengan yang lain. Selain itu domba kulitnya, bulunya tebal, ya. Lalu yang ketiga, bedanya kambing sama domba. Domba selalu mengikuti gembala. Kemanapun sang gembala memberikan arahan, tuntunan, domba biasanya lebih nurut. Kalau kambing nyeruduk, ya, bukan nurut tapi nyeruduk. Nah, hati-hati kalau ada yang suka tidak taat bilang, kambing kali ya. Awas jangan jadi kambing, jadi domba, nurut ya. Nah, lalu ini saya tambahkan gitu ya. Kambing itu di dalam tradisi kita di Indonesia selalu diasosiasikan, selalu diidentikan dengan hal-hal yang negatif. Betul nggak? Kambing hitam tuh kan. Tuh, siapa di sini yang suka jadi kambing hitam atau suka mengkambing hitamkan? Walaupun dia tidak salah. Ayo, siapa yang suka mengkambing hitamkan? Atau siapa yang mau curhat? Aku sering dikambing hitamkan nih sama teman-teman nih. Nah, ya, kambing hitam itu enak nggak? Nggak enak. Itu negatif. Jadi konotasinya tuh selalu kedengarannya tuh nggak enak, selalu negatif ya. Jadi kambing hitam tuh selalu negatif ya. Padahal warna kambing ya nggak hitam semua ya. Kan ada juga yang putih ya. Nah, domba kan nggak ada dalam domba hitam. Kita nggak, kambing hitam ya. Dan kita tahu bahwa kambing itu selalu, lambang setan itu selalu kambing. Ya, lambang setan itu kambing, tanduknya. Jadi itu kayak bintang terbalik itu loh ya. Bintang terbalik itu dibalikin itu ada tanduknya. Itu tanduk kambing dan gambarnya memang kepala kambing sudah. Ya. Selalu ya, tahu ya, gitu ya. Tanda kambing selalu negatif, ya. Nah, inilah alasan Yesus menggunakan kambing dan domba. Dan dia mengidentikan anak-anak Tuhan, murid-muridnya, umatnya dengan sebutan domba. Karena dia merindukan ketaatan datang dari domba-dombanya. Dia merindukan domba-dombanya mendengarkan suara. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, apa yang firman Tuhan mau kita renungkan bersama-sama? Nah, setelah saya baca firman Tuhan ini, tadi juga saya sudah jelaskan latar belakangnya, kenapa ayat ini seperti ini, kenapa kambing domba dipakai, apa yang Tuhan mau tunjukkan, bahwa nanti ada penghakiman, ya, dan kemudian keputusan kita saat ini menentukan apa yang akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang untuk menghakimi dunia. Nah, ada satu hal yang menarik di dalam teks yang kita baca. Yesus bilang sama orang-orang yang dihakimi, waktu aku sakit, pertama sama domba dulu ya, sama domba-domba yang di sebelah kanannya. Waktu aku sakit,
kamu beri aku makan. Mengunjungi aku. Waktu aku lapar, kamu memberi aku makan. Aku haus, kamu beri aku minum. Waktu aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Terus orang-orang yang di sebelah kanannya itu, domba-domba itu bertanya, kapan Tuhan? Kapan kami melihat engkau sakit dan kami mengunjungi engkau? Kapan kami melihat engkau dalam penjara dan kami melawat mengunjungi engkau? Kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Lalu Yesus bilang, kamu tahu gak kapan? Ini kalau saya terjemahkan dalam bahasa sehari-hari. Kamu tahu kapan kamu kasih saya makan? Waktu kamu mengunjungi orang-orang yang ada di rumah sakit, orang-orang yang sedang sakit, mendoakan dia, memberi kekuatan, penghiburan buat dia. Kapan aku lapar, kamu memberi aku makan? Waktu kamu ketemu dengan orang-orang yang membutuhkan makanan dan kamu kasih dia makan. Itulah kamu memberi aku makan. Kapan aku sakit dan kamu melawat aku? Yaitu kapan aku haus, kamu beri aku minum. Waktu kamu ketemu orang-orang yang paling hina dan kamu melihat mereka haus, kamu kasih dia minum. Tadi saya bersyukur ya, saya dikasih minum tadi. Orang-orang yang paling hina dikasih minum. Jadi apa artinya? Lalu nanti kita akan lihat artinya. Kepada orang yang ada di sebelah kirinya, kambing-kambing, Tuhan bilang, kamu waktu aku lapar kamu gak kasih aku makan. Waktu aku haus kamu gak kasih aku minum. Waktu aku di penjara kamu gak pernah nengokin. Waktu aku sakit kamu gak pernah lawat, gak pernah doain aku. Yang sebelah sininya gitu, ngeles. Kapan Tuhan? Kan gitu. Kalau orang udah salah biasanya gitu kan, ngeles dulu. Kapan Tuhan? Lalu Tuhan bilang, kamu melihat orang-orang yang sakit, kamu tidak mengunjungi mereka. Waktu ada orang-orang yang lapar dan haus, kamu tidak kasih makan dan minum mereka. Kamu juga tidak kasih makan dan minum aku. Sebenarnya Yesus mau bilang, Yesus ada di dalam diri orang-orang itu. Amin. Yesus ada di dalam diri orang-orang yang kelaparan. Yesus ada di dalam diri orang-orang yang sakit. Dan ketika kita mengunjungi mereka, ketika kita melawat mereka, ketika kita menolong mereka, Yesus ada dalam diri mereka. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, itulah yang mendorong Bunda Teresa. Tahu Bunda Teresa? Itulah yang mendorong Bunda Teresa setia menolong orang-orang India yang ada di Kalkuta. Saya tahu ceritanya, satu kali Bunda Teresa masuk ke sebuah ruangan di rumah sakit. Dan dia ketemu dengan orang-orang, ada seorang bapak yang kusta. Pernah ketemu orang kusta? Saya pernah salaman sama orang kusta. Ya, agak ngeri-ngeri sedap lah ya. Gitu ya, ngeri-ngeri sedap ya. Kebetulan itu bapaknya teman saya, adik kelas saya di seminar. Jadi daerahnya ada di daerah Jepara, Benteng Portugis itu, ada rumah sakit kusta di sana. Ya, Keling. Bukan di Keling sih, di Benteng Portugisnya. Di situ ada gereja kami di situ, pos kita di sana. Hari Rabu kemarin saya baru dari sana. Jadi itu banyak orang-orang kusta di sana. Nah, salah satunya itu bapaknya teman saya. Gitu. Ya, bapaknya teman saya. Dia sakit kusta. Waktu saya mau salaman, lagi piye. Nah, ini kalau saya ditanya kambing apa domba ini jadinya kalau saya nggak mau salaman kan? Nah, tapi saya dengan iman salaman. Ya, memang Basah apa kering? Basah. Kayaknya basah karena ada yang kering ya. Nah, jadi si Bunda Teresa ini masuk ke kamar itu dan dia melihat seorang bapak terbaring di sana dengan kusta yang cukup parah, dan dia ya namanya orang udah lukanya basah tuh bau ya. Lalu dia buka perbannya si bapak ini. Sambil lihat itu Bunda Teresa membersihkan lukanya, kemudian membalut lukanya, tidak merasa jijik sekali. Dan kemudian bapak ini nanya sama Bunda Teresa, "Ibu, kenapa engkau mau melakukan ini untuk aku? Aku kan bukan siapa-siapa." Tahu nggak jawabnya Ibu Teresa? Bunda Teresa bilang, "Pak, aku tidak melakukannya untuk Bapak. Aku sedang tidak membalut luka Bapak saja. Aku sedang membalut luka Tuhanku, luka Yesus." Amin. Waktu dia lihat Bapak itu,
dia lihat Yesus ada di dalam diri Bapak itu. Dan Yesus hadir dalam diri kita. Coba engkau lihat wajah orang sebelah kanan kiri. Yesus hadir dalam diri mereka. Jadi saudara, jadi jangan sampai engkau salah memperlakukan teman-temanmu. Dan jangan sampai engkau salah memperlakukan teman-teman. Kalau engkau lihat dia lagi stres, dasar mumet, ya, pusing, coba hibur dia, karena engkau sedang menghibur Yesus yang ada di dalam diri dia. Amin. Yesus lahir dan ada di dalam diri orang itu. Walaupun mungkin orang itu tidak percaya sama Kristus, tapi Yesus ada di dalam orang itu. Dan ketika engkau mengasihi dia, orang itu akan merasakan bahwa Yesus itu adalah hadir nyata lewat diri kita juga. Amin. Jadi bukan hanya orang itu saja yang menjadi lambang bahwa Yesus hadir di sana. Kita pun mewakili kehadiran Kristus. Kita pun menghadirkan Kristus ketika kita mengasihi mereka. Amin. Jadi Tuhan mau Kristus ada di penjara ini. Kita boleh di penjara, tapi hatimu gak di penjara, karena kau sudah dimerdekakan oleh Kristus. Ya. Kau sudah dimerdekakan, dan kau dimerdekakan dengan darah yang mahal. Darah yang mahal, darah yang begitu luar biasa. Dan dia mau saya dan engkau membawa darah yang mahal itu dalam diri kita untuk membasuh jiwa-jiwa lain yang belum dibasuh darahnya oleh Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, ada seorang teman pastor, seorang pastor yang bekerja di pegunungan. Setelah beberapa tahun dia terbiasa di sana dan dia biarkan rambutnya tumbuh panjang dan kumisnya nggak dicukur. Tujuannya supaya dia bisa diterima di sana. Lalu satu hari adiknya mau datang. Nah, adiknya mau datang, adik ceweknya mau datang, dia sengaja pakai topi, pakai kacamata hitam, pakai compang-camping dengan celana yang panjang pendek, sedangkan sepatunya dia pakai kaos kaki di kiri, yang kanan dia nggak pakai kaos kaki, kayak gembel. Nah, lalu ketika adiknya nyampe di depan pintu airport, si pastor ini mendekatinya dan berseru, "Kamu cari seseorang kayak saya?" Terus adiknya bilang, "Siapa ya? Kok nggak kenal ya?" Nah, seketika waktu adiknya ini lihat, wah ini nggak benar orang, dia mau lari. Karena dia pikir orang jahat. Namun ketika namanya dipanggil, "Woi!" Kakaknya panggil dia. Baru dia balik. "Oh, abangku rupanya, kakakku, masku rupanya." Nah, baru dia tahu. Nah, kalau seandainya dia sudah tahu dari semula, saya yakin dia pasti tidak akan lari, betul? Tapi dia akan peluk kakaknya, ya kan? Nah, kadang-kadang kita kan tidak tahu, ya kan? Tapi Tuhan mau kita setia memperlakukan satu yang lain seperti Engkau memperlakukan Kristus. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, apa yang Tuhan mau kita pelajari? Peduli, peka, nyatakanlah kasih kita sudah terima kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Inilah yang ingin Yesus sampaikan. Jadi hal yang berikutnya adalah ingat, Kristus ada di dalam, bukan hanya ada di dalam diri orang lain, tapi Kristus juga ada di dalam diri kita. Setiap langkah yang kita lakukan dalam hidup, mau dalam kehidupan kita sehari-hari, mewakili Kristus yang hadir di dalam kehidupan kita. Saya rindu orang-orang yang tidak percaya ketika mereka melihat orang percaya, mereka melihat sesuatu yang beda, sesuatu yang spesial. Mungkin kita nggak pintar ngomong, mungkin kita nggak pintar khotbah, mungkin kita nggak pintar bercakap-cakap, tapi ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik untuk orang lain, perbuatan baik itu menjadi khotbah yang hidup. Perbuatan yang baik itu menjadi sebuah tindakan kasih yang nyata yang dirasakan oleh orang lain. Ini nggak ada di tempat lain, hanya ada di dalam diri orang percaya di dalam Kristus, karena kasih Kristus ada di dalam dia. Amin. Jadi itu yang membuat kita beda. Dan kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Firman Tuhan bilang, engkau diselamatkan, engkau disiapkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Muliakanlah Allah dengan pekerjaan-pekerjaan baik itu.
Ya, kalau orang lain mereka masih mencari keselamatan itu karena mereka belum dapatkan, kita sudah dapatkan. Oleh karena itu, waktu kita sudah mendapatkan, ucapkanlah terima kasih, syukurmu lewat kasihmu kepada orang lain. Dan itu yang Yesus mau lakukan bagi kita, melalui kita di tempat ini. Kita nggak banyak mungkin yang lain lebih banyak. Tapi saya mau kita semua menjadi lilin yang menyala, yang menerangi mereka, dan mereka merasakan kasih Kristus di dalam hidup kita. Lebih dalam kita mengenal Kristus, bangun relasi dengan Kristus, dan kita akan lihat hasilnya. Suatu hari ketika kita bertemu dengan Yesus di dalam pengadilan Allah, dan kita akan berbahagia dan berkata, yes, engkau domba-dombaku, masuklah dalam pestaku. Engkau hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kerajaanku. Amin. Dan saya percaya engkau adalah orang-orang itu. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita berdiri, kita mau tutup di dalam doa. Lebih dalam siapa yang mau mengasihi Tuhan lebih dalam? Amin. Saya akan doakan kau. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan, firman-Mu walau sudah berhenti, tapi firman-Mu terus terngiang-ngiang dan tertanam, termeterai dalam hati mereka. Tuhan, kami percaya mereka adalah alat-alat kasih-Mu di tangan-Mu. Walaupun mereka kecil dan dianggap tidak berharga, tapi kami percaya Engkau mereka berharga di mata Tuhan, karena Engkau mati dan bangkit bagi mereka juga. Dan kami percaya Tuhan mau pakai mereka, kami yang ada di tempat ini, menjadi partnernya Tuhan, menjadi rekannya Tuhan, untuk membawa hormat kemuliaan buat nama Tuhan. Kasih Tuhan diberitakan luas melalui kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami mulai dengan setiap orang-orang percaya ada di tempat ini. Ketika kami saling mengasihi, ketika kami saling mengampuni, kami saling menolong satu dengan yang lain, orang akan melihat kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan, ingatkan terus firman-Mu ini di dalam hidup mereka, dalam hati mereka. Patrikan itu di dalam hidup mereka ya Tuhan. Tanamkan itu Tuhan Yesus. Dan kami percaya tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Yang mau mengasihi Tuhan, mengasihi sesama rekan-rekan. Amin. Dengan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Ya, ini ada kesaksian kalau enggak? Oh ada. Apa nyanyi, nari? Nyanyi. Oke, silakan isi. Ya baiklah, terima kasih untuk Bapak Pendeta atas firman-Nya yang sangat memberkati kami di tempat ini. Kami percaya firman Tuhan tidak ada yang kembali sia-sia. Setiap pribadi yang di tempat ini sudah dilawat oleh Tuhan. Amin. Kami akan membawakan satu pujian. Pujian ini berbahasa Ibrani. Wow.
Pujian ini berkata, saat kamu percaya keajaiban akan terjadi. Saat kita percaya mujizat Tuhan pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saya undang teman-teman saya untuk maju ke depan.
di Adonai? Kadang gini suka agak ngeblank semuanya ya. Baiklah. Ini bukan sekedar pujian, ini adalah pernyataan dan saya juga undang teman-teman untuk nyanyi bareng. Ini pernyataan kita buat Tuhan kita karena Tuhan kita itu luar biasa. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Artinya hal ku percaya ada rencana yang indah, tiada terduga. Lebih dalam lagi. Bareng-bareng. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu arti kehadiranmu Kita percaya setiap detik kehidupan kita Tuhan selalu ada. Amin. Baiklah, Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu dahsyat dan kita selalu percaya. Amin. Udah. Satu lagi. Udah dandan cantik-cantik hari ini. Mau nunjukin aku kuat. Ternyata gak sekuat itu. Mana sih itu? Ya, ada. Mana?
Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber perdamaian. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku andalkan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Percaya cuma Tuhan yang bisa menyembuhkan kita. Dalam setiap penantian kita itu ada air mata, ada luka. Tapi percaya, cuma Tuhan yang bisa menyembuhkan semuanya. Saya kemarin sempat masih marah, kesal sama Tuhan. Tapi aku udah di titik, Tuhan, aku itu sangat-sangat bersemangat, excited banget. Aku nunggu endingnya ini gimana nanti, Tuhan. Kalau hitungan manusia saya udah telat, tapi saya percaya hitungan Tuhan itu gak pernah telat. Saya tahu segala sesuatunya lagi Tuhan siapkan di luar untuk saya. Sekarang saya udah bilang sama Tuhan, Tuhan mau telat berapa lama juga gak apa-apa. Amin. Satu-satunya yang saya sangat bersyukur kepada Tuhan di tempat ini, saat saya nggak punya pekerjaan, saya nggak punya kesibukan apa-apa, saya punya teman-teman paduan suara yang masih mau dengerin saya ngomel, yang masih mau dipanggil, dan itu membuat kalian penguat saya. Kalian yang bikin saya tetap berharap, nggak apa-apa, bulan ini nggak pulang nggak apa-apa. Saya masih punya PR di sini. Amin. Kalau bulan depan juga Tuhan nggak kasih pulang, nggak apa-apa, masih ada kalian. Kita mau sama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau Tuhan percayakan saya leader kalian, saya percaya Tuhan juga lagi siapkan leader saya di luar. Amin. Baiklah, terima kasih. Semoga pujian tadi memberkati. Yang saya tangkap, hatinya lagi hancur. Jadi tadi dia menyanyikannya dari dasar yang dari dalam. Jadi kalau orang sebagai domba tadi ya Pak, tambahin, domba itu punya hati yang hancur. Kalau orang tidak punya kedalaman akan Tuhannya, dia tidak akan mengalami satu kekuatan yang dari Tuhan. Jadi orang bukan bisa nyanyi, tapi bisa merasakan betapa Tuhan itu baik. Kalau Tuhan izinkan saya pinang kamu di Adonai. Tapi saya minta hati yang murni dan tulus, karena saya lebih galak. Ya, kamu galak, saya di atas saya galak. Supaya apa? Jadi
Orang yang gak kuat sama saya pasti akan mental deh. Tapi akan kuat, itu jadi. Sedikit kesaksian. 2 minggu yang lalu, saya mau berangkat ke Semarang. Karena 1 bulan yang lalu saya masuk masa perhentian. Seperti Ica menantikan jawaban Tuhan kapan keluar. Saya menantikan bagaimana kegerakan ke depan buat Adonai Tuhan. Entah kenapa saya masuklah ke Menara 2 Bukit Sentul. Rencana tidak mau pakai kereta, tidak mau pakai bus. Saya mau pakai motor, tapi kakak saya mau. Sebelum masuk Menara Doa, saya nggak pernah cari orang paranormal, indigo, ketemu depan mata saya. Ya, disampaikan 3 pesan. Boro-boro kalian pengen doain saya dapat pesan. Enggak, yang ada apa? Pesannya pada apa? Nggak jelas. Hati-hati, saya lihat ibu mau pakai kendaraan, betul. Kedua, hati-hati ibu dengan 1 orang punya kemarahan. Ketiga, hati-hati ibu punya hubungan dengan aparat. Hitungan Jumat, Sabtunya kejadian. Sampai hari ini pun kejadian. Saya bilang, Tuhan kenapa kirim orang yang begini? Lucunya apa? Orang dunia yang mau berbuat jahat di atas saya, Tuhan bisa pertontonkan. Apalagi orang-orang yang dekat dengan saya. Itu loh pembelaan. Makanya tadi bilang apa? Satu-satunya yang ku andalkan. Di titik nadir terendah, kalau kita lihat Tuhan itu dahsyat. Gak pernah tinggalin kita. Jangan bilang aku sendiri. Ya, ada Lasma. Asal kamu kuat dibanting. Siap diproses. Ya, kita akan pujian Yesus terlebih besar. Yesus terlebih. Sakit sendiri. Yesus terlebih besar. Katakan Yesus lebih kambing, tapi kami akan menjadi domba yang tidak merugi. Tapi kambing, dia punya satu kemana dia akan berjalan. Tapi domba akan mengikuti kemana gembalanya yang menuntun. Dan domba akan dengar dari setiap suara yang gembala katakan. Pada hari ini, kami mau diri kami mengalami satu hal, dengar-dengar apa yang Tuhan mau bagi setiap kami. Diberkati Pak Hendrik yang sudah menyampaikan isi hati. Diberkati istri, anak dan pelayanan. Diberkati Pak Yohanes istri. Diberkati Pak Ferry istri. Diberkati Pak Robert dengan istri. Diberkati Pak Budi dengan istri. Diberkati
gereja kalian tetap good ya. Saya nggak tahu ini kalian buat khusus Adonai atau yang gimana nih, seperti gini. Oh khusus buat Adonai, spesial. Thank you ya buat tim napasnya. See you. Foto dulu.